Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, yaitu syarah dari matan kitab Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pertemuan yang ke-13, yaitu tentang huruful khafdi, huruf-huruf khafad, yang mana ini merupakan salah satu dari tanda isim, yaitu ketika ada sebuah kata dia didahului oleh huruf khafad. Mu'allif rahimahullah, yaitu Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, menyebutkan wa hurufil khafdi wahiyya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Huruf-huruf khafad, ya, perkataan mu'allif, dan huruf-huruf khafad itu adalah, ya, huruf-huruf khafad wahiyya, yaitu min. Pertama ada min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam. Ya, huruf khafad itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Dan ini bagi yang belajar tentang kaidah nahwu bukan sekedar boleh hafal, tapi harus hafal, ya, harus hafal, wajib hafal, ya, karena ini merupakan contoh huruf khafad yang awal-awal harus kita ketahui. Ya, di sana masih ada huruf-huruf khafad yang lainnya yang belum disampaikan, ya. Akan tapi di sini mu'allif menyebutkan min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, ya, silahkan dihafalkan. Wa qaluhu wa hurufil khafdi, perkataan mu'allif atau penyusun kitab, yaitu Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, huruf-huruf khafad, ya, dan huruf-huruf khafad yakni maksudnya al-huruf allati idza dakhalat 'ala al-ismi khafadathu, yakni jarrathu. Huruf khafad itu maksudnya adalah huruf-huruf yang apabila masuk kepada isim maka dia atau huruf khafad tersebut mengkhafatkannya, yaitu menjerkannya. Nah, ini mungkin bagi yang baru belajar mungkin, ya, masih asing istilah khafad, jer gitu. Yang sebelumnya sudah kita singgung, ya, sebelumnya sudah kita singgung. Jadi intinya apa? Kenapa disebut huruf khafad? Udah gitu saja. Kenapa disebut huruf khafad? Jawabannya karena huruf ini menyebabkan lafadz setelahnya dia menjadi khafad, sehingga huruf tersebut penyebab khafad namanya huruf khafad. Ya, untuk awal-awal, ya, kita fahami terlebih dahulu gambaran yang paling mudah khafad itu, ya, kasroh gitu, ya. Misal gini, ada kalimat al-masjidu diawali oleh salah satu dari huruf khafad, misalnya min, maka menjadi minal masjidi gitu. Al-masjidu diawali ila, maka menjadi ilal masjidi. Diawali an, anil masjidi, dan sebagainya. Itulah huruf khafad, ya. Yang contoh yang lain lagi, misalnya, ya, ada kalimah atau ada lafaz al-kitabu diawali oleh ala misal, maka menjadi alal kitabi gitu, ya, menjadi kasrah. Kenapa? Karena ala adalah huruf khafad, dia menyebabkan lafaz setelahnya menjadi khafad atau kasrah gitu. Wa qad alimna, kita telah mengetahui, anna hadhil hurufa, bahwasanya huruf-huruf tersebut idza dakhalat 'ala ismi jarrathu, huruf-huruf tersebut apabila dia masuk ke dalam isim atau masuk kepada isim, maka huruf-huruf tersebut menjadikan isim tersebut menjadi jar atau majrur, ya, huruf tersebut menjerkannya.
mungkin istilah menjerkannya itu kurang lazim ya. Maka maksudnya apabila huruf tersebut masuk pada isim, maka huruf tadi menjadikan isim yang kemasukan huruf itu dia menjadi jar atau majrur atau kasroh untuk tanda aslinya. Minat tatabu'i wastiqra'i kalamil arabi. Dan ketentuan tadi bahwasanya apabila ada huruf khafat dia mendahului sebuah isim maka isimnya menjadi jar. Ini kan sebuah ketentuan ya. Maka ketentuan tersebut minat tatabu'i wastiqra'i kalamil arabi. Itu berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap perkataan orang Arab. Wa illa falaisa hunaka Qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadza. Melainkan hal tersebut tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan terhadap ketentuan tersebut. Ya, kalau kita cari dalilnya dalam Al-Qur'an yang mengatakan apabila ada huruf khafat maka lafaz setelahnya menjadi jar atau menjadi khafat, ya tidak ada. Cari dalam hadis, dalam sunnah, ya tidak akan ketemu. Tapi kenapa ini menjadi ketentuan? Karena ini berdasarkan tatabu' wastiqra, ya, yaitu berdasarkan pengamatan dan penelitian ya terhadap kalamnya orang Arab, terhadap nas Al-Qur'an, terhadap nas As-Sunnah, dan juga apa yang diberlakukan oleh mereka orang-orang Arab. Lakinnal araba idza dakhala harfun min hurufil khafdi ala kalimatin khafadhaha. Akan tetapi orang Arab mereka menerapkan apabila ada sebuah huruf dari huruf-huruf khafat masuk kepada sebuah kata maka ia mengkhafatkannya. Ini yang berlaku di dalam perkataan orang Arab, di dalam bahasa Arab, bahwasannya apabila ada huruf khafat maka isim yang setelahnya menjadi khafat atau jar atau kasroh sebagai tanda aslinya. Itu gambaran ya, gambaran tentang apa itu huruf khafat. Jadi simpelnya apa? Simpelnya huruf khafat itu adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi khafat atau kasroh gitu. Qauluhu wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Perkataan muallif atau penyusun kitab, huruf-huruf khafat itu adalah min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Ini harus hafal ya. Maka addal muallifu rahimahullahu tis'ata ahrufin. Muallif atau penulis kitab rahimahullah menyebutkan bahwa huruf khafat itu ada 9 ya, menyebutkan satu persatu kemudian dihitung ternyata jumlahnya 9. Ya, artinya yang 9 ini ya paling enggak yang 9 ini terlebih dahulu harus kita hafalkan gitu. Meskipun nanti ada pengembangannya ya, bahwasanya huruf khafat itu sampai 20 gitu ya untuk di pembelajaran tingkat yang berikutnya seperti itu. Tapi bagi kita yang sedang belajar buku ini paling tidak yang ada di sini itu dihafalkan. Apa saja tadi? Min ila an ala fi ruba kaf lam, kan seperti itu ini ya. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam itu dihafalkan. Kemudian masuk ke rincian dari 9 tersebut. Al-awwalu yang pertama. Min, yaitu min. Yang pertama min. Taqulu masalan, misalnya engkau mengatakan seperti ini. Kharajatu minal basrati. Saya keluar dari Basrah, ya artinya apa? Saya keluar dari Basrah. Wala yajuzu fil lughatil arabiyyati an taqula. Ya, tidak boleh dalam bahasa Arab engkau mengatakan seperti ini. Kharajatu minal basrata. Ini tidak boleh ya, dengan di fathahnya al-Basrah. Wala yajuzu aidan an taqula. Ya, tidak boleh pula engkau mengatakan kharajtu minal basratu dengan didhammah pada lafaz al-Basrah. Bal min harfu jar bal min harfu khafdhin, bahkan min itu adalah huruf khafat ya, huruf khafat. Tadi sudah disampaikan apa itu huruf khafat, huruf yang menjadikan lafaz setelahnya dibaca khafat atau kasroh. Maka lafaz yang setelah min harus dibaca khafat. Fataqulu, maka engkau mengatakan minal basrati fala buddha. Ya, engkau mengatakan harus mengatakan minal basrati, tidak ada yang lain. Tidak boleh minal basrota, tidak boleh minal basrotu, tapi minal basroti. Kenapa kasroh? Karena ada min. Karena min itu adalah huruf khafat, yaitu sebuah huruf yang menjadikan lafaz setelahnya dibaca khafat.
Kemudian contoh yang lain misalnya wa taqulu ishtaraitu hadzal kitaba min Zaidin. Demikian juga misalnya engkau berkata ishtaraitu hadzal kitaba min Zaidin. Saya membeli kitab ini dari Zaid. Fal kitabu ismun, maka al kitabu adalah isim. Alasannya apa? Li'anna bihil alifa wal lama. Ya karena di dalamnya ada alif lamnya. Ya, kita lihat Alkitab ini kan diawali dengan al gitu. Berarti menunjukkan Alkitab adalah isim, alasannya berawalan al. Wa Zaidin ismun, demikian juga Zaidin itu isim. Wa Zaidin ismun. Wa fihi min alamatil ismil khafdu wa tanwinu. Ya, kenapa Zaidin isim? Karena di dalamnya terdapat sebagian dari tanda isim. Apa saja? Berupa al-khafad. Zaidin ini kan kasroh berarti khafad, wat tanwin, dan juga tanwin ini kasrohnya kasroh tanwin itu. Sehingga ishtaraitu hadzal kitaba min Zaidin. Al-kitabu isim karena berawalan al, Zaidin isim karena dia khafad dan juga tanwin dan juga didahului oleh huruf khafad berupa min itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah huruf khafad yang pertama adalah min. Sehingga silahkan diperhatikan ya ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, kemudian kita melihat di situ ada kata atau huruf berupa min. Coba perhatikan lafaz setelahnya. Ya, maka pasti menjadi khafad. Adapun khafad yang perlu kita ketahui di awal ini ya kasrah itu, meskipun nanti ada tanda khafad yang lainnya, dan insya Allah akan dibahas secara rinci di buku ini ya, dibahas secara rinci di buku ini. Nah, baik yang berupa khafad berupa iya ataupun khafad yang berupa fathah ya nanti ada, tapi untuk awal-awal ya fahami saja khafad itu kasrah. Ya, contohnya a'udzubillahi, kemudian apa? Minasyaitoni, itu kan, minasyaitoni. Tidak boleh minasyaitonu ya, tidak boleh ya. Minasyaitona juga tidak boleh, karena ada min ya, minasyaitoni. Min syarril waswasi, min syarri itu kan, karena ada min. Min syarri, bukan min syarru, min syarro, tapi min syarri di kasrah atau di khafad. Kenapa? Karena min adalah huruf khafad. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan faidah ya, faidah bagi kita menjadi mengetahui tambahan dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah nahwu. Ya, kita belajarnya pelan-pelan sedikit demi sedikit, maka yang sedikit ini silakan difahami dengan sebaik-baiknya. Kita berharap semoga kegiatan kita ini merupakan kegiatan yang akan memberikan barokah kepada kita. Barokah waktu, barokah usia, barokah apalagi kesehatan, barokah rizki dan sebagainya. Semoga seperti itu. Ya, kita doakan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.